tangise ati saiki ra bakal terang amarga kadangmu saya kosong padahal yo le tuku larang saiki njur saya Allah marai sesep ning dada aku durung nemu solusine apa kudu ganti mediane. Sobat sekalian, video tadi adalah gambaran kekecewaan sobat sekalian ketika tanaman kesayangan sobat sekalian, terutama yang variegata, tumbuh tidak baik atau gosong. Jadi kecewa sampai seperti itu. Supaya sobat nggak kecewa lagi, tanaman variegatanya tumbuh dengan baik, Fahri akan bagi tips. Hai sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat dedaunan naik daun. Saat ini tanaman variegata harganya semakin melambung tinggi. Sobat sekalian, mempunyai tanaman variegata memang menjadi kepuasan tersendiri dan bisa menjadi obat lelah untuk kita pecinta tanaman. Namun merawat tanaman variegata itu butuh perhatian khusus. Sehingga tidak heran kalau tanaman variegata itu harganya mahal. Ketika tanaman variegata tumbuh dengan sehat dan cakep seperti ini, pasti kita happy banget ya. Tapi kalau gosong atau variegatanya hilang, kita malah jadi sedih. Nah, seperti ini kan menyenangkan ya. Tapi kalau gosong kan kita jadi sedih. Karena tanaman variegata itu selain gen, cahaya, dan juga sirkulasi udara, media juga sangat berpengaruh penting untuk menjaga performa dari tanaman variegata. Kali ini Fahri akan berbagi tips cara membuat potting mix atau potting soil atau campuran media untuk tanaman variegata supaya tetap indah dan tidak gosong. Bagaimana caranya? Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Karena sobat perlu tahu bahwa sebagian besar keluarga Araceae atau Aroid itu membutuhkan well draining mix atau media yang poros dan juga high humidity atau moisi, yaitu media yang bisa menjaga kelembapan. Jadi nanti media ini bisa sobat terapkan ke berbagai jenis Araceae atau keluarga Aroid, berbagai genus, Alocasia, Philodendron, kemudian Monstera, dan juga Cirtosperma, Syngonium, banyak lagi. Fahri menghimbau supaya sobat menyimak baik-baik
Jadi supaya tidak muncul pertanyaan yang tidak perlu, pertanyaan yang Fahri sebenarnya sudah bahas di video tapi sering kali masih ditanyakan oleh sobat sekalian. Sobat dedaunan, untuk membuat potting mix atau potting soil untuk tanaman variegata, terutama untuk yang variegata karena nanti ini biayanya mahal. Fahri sebutin satu-satu ya. Di sini ada volcanic soil, kalau orang Indonesia menyebutnya pasir Malang. Nasibnya Malang ya. Jadi Fahri lebih suka menyebutnya volcanic soil. Jadi ini terbuat dari magma gunung berapi yang mengeras dengan cepat karena udara. Jadi sifatnya itu kalau dibandingkan dengan pasir biasa atau pasir bangunan, dia lebih poros karena memiliki pori-pori yang banyak. Setiap Fahri membuat video tips untuk media tanam, pasti di kolom komentar nanti ada yang nawar, Mas boleh nggak pakai pasir biasa, Mas boleh nggak itu diganti itu, Mas boleh nggak ini diganti itu. Jadi kalau bisa sesuai dengan yang Fahri sarankan. Juga banyak pertanyaan yang masuk, Mas di tempat saya nggak ada, harus gimana gitu. Jadi kalau solusi-solusi teknis seperti itu harusnya sobat sekalian bisa memberikan solusi sendiri ya. Contohnya beli online. Masa pertanyaan seperti itu dilontarkan ke saya kan nggak pas. Misalnya, Mas di saya nggak ada moss, harus gimana? Itu kan sobat harus mikir sendiri tuh. Beli online kan sekarang bisa, zamannya internet. Sobat sekalian, kemudian yang kedua bahannya ada Kanuma soil. Ini masih impor saat ini. Ini impor dari Jepang, produksi Jepang. Di Indonesia, Fahri kurang tahu kenapa kok di Indonesia belum ada yang produksi. Apa itu Kanuma soil? Kanuma soil ini adalah batuan yang berasal dari letusan gunung berapi yang sudah mengendap bertahun-tahun, kaya akan mineral. Jadi usianya itu sudah sangat tua. Jadi kalau sobat pernah dengar atau pernah pakai perlite, ini lebih bagus dari perlite dan juga lebih bagus dari akadama. Akadama itu juga batuan dari letusan gunung berapi. Kemudian untuk perlite itu adalah batuan dari kaca vulkanik yang dipanaskan sampai dengan 1600 derajat Fahrenheit atau sekitar 871 derajat Celcius. Jadi bisa mengembang 3 kali lipat dari ukuran semula dan memiliki pori-pori yang bagus, sehingga perlite itu digunakan untuk potting mix soil karena memiliki porositas yang bagus karena pori-porinya besar. Kanuma ini dia kandungan mineralnya lebih tinggi. Kanuma ini sangat ringan dan berwarna terang. Jadi ini seperti batu apung ya, kalau kita remas gini sebenarnya dia gampang hancur. Ini sangat ringan tuh, gampang hancur ya. Kanuma soil ini sangat bagus untuk media tanam atau potting mix soil untuk tanaman-tanaman yang berwarna ataupun yang variegata. Meskipun saat ini harganya masih lumayan mahal karena masih impor dari Jepang. Nah, ini sobat bisa lihat nih, kalau akadama kalau terkena air dia warnanya gelap. Nah, kalau sudah airnya sudah menguap atau sudah pergi airnya, dia akan terang seperti ini. Jadi ini sebagai indikator medianya sudah butuh disiram atau belum. Kemudian sobat juga sering mendengar di video Fahri pumice. Nah, ini juga batuan vulkanik. Jadi asal mula terbentuknya pumice itu gas yang bercampur magma, kemudian mengeras secara cepat oleh angin yang keluar dari ventilasi vulkanik. Namun usia dari pumice ini lebih muda dibandingkan Kanuma. Jadi kandungan mineralnya belum terlalu tinggi, tetapi untuk pori-porinya itu juga lebih bagus untuk potting mix soil. Dia memiliki pori-pori yang bagus. Jadi kalau sobat mengenal batu apung, ini adalah batu apung sebenarnya, tapi yang ukurannya sudah diperkecil. Ini juga untuk menjaga porositas dari media tanam nanti. Kemudian untuk pumice ini juga warnanya terang, jadi kita mudah untuk membaca indikator media. Ketika dia masih basah warnanya akan gelap, ketika dia minta disiram warnanya akan jadi terang. Jadi ini juga termasuk indikator.
itu pumice. Jadi masih sering di kolom komentar banyak yang tanya, pumice itu apa? Pumice itu ini dia. Jadi gas yang bercampur magma dari ventilasi vulkanik kemudian mengeras karena angin. Kemudian satu bagian juga ini adalah andam. Andam itu apa? Andam itu adalah seresah daun kering dari daun pakis hutan ya. Dari daun pakis. Jadi ada ranting pakis dan juga daun pakis. Ini kaya akan nitrogen sehingga membantu untuk memenuhi kebutuhan nitrogen untuk tanaman yang nanti akan kita tanam. Kalau sobat nggak punya andam, bisa menggunakan kaliandra, daun kaliandra kering. Juga bisa menggunakan bahan lain ya, seperti kompos daun-daun kering bisa sebenarnya. Andam ini banyak kok dijual-jual online, jadi saya harap nanti nggak ada pertanyaan lagi, Mas di tempatku nggak ada, bisa diganti dengan apa enggak gitu, nggak bisa ya. Kemudian kokopit. Kokopit ini berfungsi untuk mengunci air dan juga kelembapan. Kokopit ini seperti spons, jadi nanti dia mengunci air di dalam media, dia menjaga medianya tidak cepat kering. Meskipun poros tetapi tidak terlalu cepat kering. Kemudian untuk kokopit ini bahannya adalah remuan atau hancuran dari sabut kelapa atau kulit kelapa. Kulit kelapa yang lembut itu namanya kokopit. Atau bisa menggunakan sphagnum moss seperti ini. Fungsinya sama, nanti sobat pakai salah satu aja. Boleh pakai keduanya, boleh separuh-separuh aja ya. Ini juga untuk mengunci kelembapan. Ini Fahri menggunakan moss hidup, pakai sphagnum moss juga sebenarnya bisa yang impor dari Chili. Kemudian setengah bagian kompos atau pupuk kandang yang sudah difermentasi atau pupuk kandang yang sudah usianya lama sehingga sudah tidak panas lagi. Pupuk kandang ini atau kompos ini sedikit saja, jangan terlalu banyak. Takutnya kalau terlalu banyak nanti akarnya malah busuk ya. Jadi Fahri ulang di sini untuk bahan potting mix soil kali ini ada vulcanic soil atau yang orang Indonesia sebutkan pasir malang. Kemudian kanuma soil satu bagian, pumice satu bagian, kemudian andam satu bagian, kemudian kokopit satu bagian. Kokopit atau mau pakai moss salah satu. Oke, Fahri pakai yang moss aja ya. Pakai moss. Kemudian kompos atau pupuk kandang setengah bagian, sedikit saja. Kita tuang, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian vulcanic soil. Kemudian pumice satu bagian. Jadi kenapa tanaman variegata itu mahal, medianya aja mahal ya. Kemudian moss satu bagian. Tapi kalau pecinta tanaman rela kok ngeluarin biaya untuk media tanam yang bagus, sedikit mahal nggak masalah, daripada nanti daun variegatanya gosong atau tidak tumbuh dengan baik. Kemudian andam satu bagian. Kemudian kompos. Oke, kita dicampur sampai rata ya. Pakai tangan aja lah, kelamaan. Harusnya pakai kaos tangan sih, tapi nggak apa-apa, Fahri udah kebal kok ini. Sobat dedaunan, medianya sudah tercampur rata. Nanti akan seperti ini. Namun ini sayangnya masih ada ranting-ranting, harusnya ini dicacah lebih lembut lagi. Nanti kita singkirkan aja. Sobat sekalian, jadi prinsipnya untuk
potting mix ini. Yang pertama ada tadi vulcanic soil. Vulcanic soil itu untuk menjaga porositas supaya akarnya bisa bernafas. Semakin poros media, itu rongga atau pori-pori semakin banyak sehingga akar itu mudah bernafas. Kemudian ada Canuma soil. Canuma soil juga membantu porositas dan juga membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yaitu berupa mineral. Pumice juga membantu porositas dan sebagai indikator apakah sudah siap disiram atau masih mengandung air. Kemudian andam untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Kemudian ada lagi kokopit atau moss, sphagnum moss, itu mengunci kelembapan supaya medianya tidak cepat kering banget. Jadi airnya itu cepat menguap, tetapi sebagian dikunci oleh sphagnum moss atau kokopit supaya kita nyiramnya nggak terlalu sering. Kemudian ada kompos atau pupuk kandang, itu sebagai pemasok kebutuhan nutrisi dari tanaman kita nanti. Ini adalah media mix ala Fahri Orchid. Kadang sobat akan melihat potting mix soil untuk channel lain mungkin, atau untuk vlog lain atau blog lain mungkin sedikit berbeda. Namun Fahri yakin mereka prinsipnya juga sama, ada pengunci kelembapan, kemudian ada penjaga porositas, dan juga ada pemasok nutrisi seperti yang Fahri sebutkan tadi. Ini yang ala Fahri Orchid seperti ini. Ini contoh Monstera variegata yang selalu gosong ketika muncul daun baru. Ini karena medianya tidak tepat. Jadi Fahri dulu ini menggunakan media yang waktu itu kondisi masih pindahan kebun, jadi Fahri menanamnya medianya seadanya. Di sini medianya terlalu lembab, sering air menggenang di sini sehingga akar susah bernafas. Jadinya tanaman variegata mudah gosong. Padahal dia harusnya bisa seperti ini karena ini satu keluarga dengan ini satu gen. Oke, sekarang coba kita repotting menggunakan potting mix soil yang tadi kita campur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepas dulu dari pot lama. Ini akarnya sebenarnya sudah panjang ya, cuman sulit berkembang karena terlalu padat dan terlalu basah sehingga akar sering busuk. Kita gunakan potting mix soil yang baru. Kalau perlu sebenarnya ini dicuci dulu. Ini ada cacing. Ada cacing di sini. Sebenarnya kalau perlu ini dicuci dulu, tapi nggak usah nanti kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanam menggunakan potting mix soil yang baru. Nanti di next video Fahri insya Allah akan update setelah diganti dengan potting mix soil yang baru, apakah nanti tetap akan gosong atau tidak ya. Kalau tetap gosong sama aja dong, percuma kita bikin media yang biayanya lumayan mahal ya. Nanti Fahri akan update. Ketika kita menanam tanaman, jangan sekali-kali menekan media atau ngenet. Kalau bahasa Jawanya dinet, jangan ya. Begini aja, nanti kan dia akan tertata sendiri. Dan ketika kita menyiram juga medianya akan memadat sendiri. Nanti kalau kita net atau kita tekan, itu takutnya terlalu padat, akar susah bernafas. Oke, jadi seperti ini sobat sekalian. Itu tadi cara membuat potting mix soil untuk tanaman, terutama tanaman aroid yang variegata atau yang berwarna atau yang sangat sensitif untuk kebakar. Contohnya juga untuk Melanochrysum pink seperti ini juga dia sangat sensitif sehingga kita harus menggunakan media yang tepat. Ini juga menggunakan pumice juga di sini. Semoga nanti di kolom komentar nggak ada lagi pertanyaan yang sama
Seperti tadi yang Fahri sebutkan, Mas di tempat saya nggak ada pasir malang, Mas di tempat saya nggak ada akadama. Oke, beli online. Solusi untuk teknis seperti itu harusnya sobat bisa memikirkan sendiri. Pertanyaan yang dilontarkan ke Fahri Orchid harusnya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau yang kira-kira memang sulit ya. Kalau seperti itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sobat bisa mencari solusi sendiri. Sobat sekalian, sobat bisa lihat nih. Untuk Philodendron Bilite variegata, ini medianya juga campuran seperti itu. Namun di sini menggunakan volcanic soil atau batu malang yang ukurannya lebih besar. Karena ukurannya lebih besar, pori-porinya lebih banyak. Namun tadi sayang sekali Fahri kehabisan untuk yang volcanic soil yang ukurannya sebesar ini, lagi habis. Ini akarnya bisa sampai keluar-keluar. Sobat jangan protes ya, ini potnya kok putih karena ini memang pot lama, jadi belum Fahri ganti. Rencananya nanti akan Fahri ganti dengan pot hitam. Jadi ini Fahri cover pakai pot clay atau terakota seperti ini sebagai cover. Jadi potting soil ini atau potting mix ini sangat bagus nanti untuk tanaman aroid yang mempunyai warna-warna cerah yang sensitif ke bakar seperti melanoping, kemudian Philodendron pink fringes seperti ini, supaya warnanya atau variegatanya itu stabil, nggak hilang-hilang. Namun itu juga dipengaruhi oleh gen, juga cahaya dan juga sirkulasi udara. Jadi media ini hanya sebagai faktor untuk membantu menjaga kestabilan untuk tanaman variegata. Namun ada faktor lain yang sangat mempengaruhi, termasuk gen, kemudian sirkulasi udara dan juga cahaya. Karena tanaman variegata ketika kurang cahaya dia bisa kembali ke hijau. Kalau kebanyakan cahaya atau over sunlight itu nanti dia akan sunburn atau kebakar. Jadi kenapa tanaman variegata itu mahal? Karena butuh perhatian khusus, bukan sulit tapi butuh perhatian khusus ya. Butuh disayang-sayang. Disayang-sayang. Sobat sekalian, banyak yang protes ya nih. Fahri sebenarnya serba salah. Jadi ketika pakai kaos singlet seperti ini diprotes kelihatan keteknya, tetapi ketika Fahri mencampur media kaktus menggunakan kemeja itu juga di komen kayak mau kondangan. Jadi memang serba salah dan netizen maha benar. Oke, yang negatif dibuang dari saya, ambil yang positif aja. Untuk kostum yang penting Fahri nyaman aja ya, yang penting ilmunya tersampaikan ke sobat sekalian. Karena serba salah, pakai kemeja dibilang mau kondangan, pakai singlet dibilang nggak sopan. Yang penting Fahri nyaman aja lah. Karena kalau mendengarkan semua komen netizen kayaknya Fahri pusing sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Semoga tanaman sobat sekalian subur dan yang variegata stabil seperti yang Fahri punya. Sampai jumpa di video selanjutnya.